Apa yang akan kamu lakukan jika orang yang seharusnya melindungimu justru menjadi predator paling mengerikan di rumahmu sendiri? Selama ini, mertua laki-lakiku dianggap sebagai sosok religius dan terhormat. Namun, aku menemukan sebuah benda kecil yang berkedip di sela-sela ventilasi kamar mandiku. Suamiku tidak percaya, ia malah menuduhku gila dan fitnah. Tapi mereka tidak tahu, aku sudah menyambungkan live stream kamera itu ke layar televisi ruang tamu tepat saat semua keluarga besar berkumpul. Malam ini, topeng sang aki terhormat itu akan hancur berkeping-keping. Aduh, Sobat Tante Irwa, Tante sebenarnya gemeteran mau ceritain ini. Ini bukan soal harta lagi, tapi soal harga diri dan keselamatan. Bayangkan, tinggal satu atap sama mertua laki-laki yang kelihatannya kalem, tapi aslinya kelakuan kayak iblis. Tante Irma mau pesan, buat para perempuan, jangan pernah abaikan feeling kalian. Kalau merasa ada yang ngawasi, jangan takut buat cari tahu. Yuk, kita lihat gimana keberanian Maya ngebongkar aksi cabul mertuanya yang bikin satu keluarga syok berat. Namaku Maya. Sudah 2 tahun aku tinggal di rumah besar milik mertuaku, Pak Broto, demi menghemat biaya untuk cicilan rumah sendiri. Pak Broto dikenal sebagai orang yang sangat disegani, pendiam, dan sering terlihat membaca kitab di teras. Namun, setiap kali suamiku, Irwan, pergi bekerja, aku selalu merasa ada mata yang menatapku dari kejauhan. Puncaknya adalah saat aku sedang mandi. Aku merasa ada suara gesekan halus dari arah ventilasi. Saat aku mendongak, aku tidak melihat apa-apa. Tapi perasaan itu tidak hilang. Esoknya, saat rumah sepi, aku mengambil tangga. Di celah kayu ventilasi yang tertutup debu, aku menemukan sebuah benda hitam kecil berukuran kancing baju. Jantungku hampir berhenti. Itu adalah kamera Wi-Fi. Aku segera mengeceknya dengan aplikasi pendeteksi sinyal di ponselku. Kamera itu aktif. Dan yang lebih mengerikan, arah bidikannya tepat ke area shower. Aku menangis sejadi-jadinya, merasa kotor dan terhina di rumah yang seharusnya menjadi tempatku bernaung. Malamnya aku menunjukkan kamera itu pada Irwan. Aku berharap dia akan memelukku dan membawaku pergi dari sana. Tapi yang kudapatkan justru tamparan kata-kata yang menyakitkan. Maya, kamu keterlaluan. Kamu mau memfitnah bapakku sendiri? Bapak itu orang terhormat. Dia sudah haji 2 kali. Mungkin itu kamera pengaman buat maling yang lupa dicabut, bentak Irwan. Aku tercengang. Tapi ini di kamar mandi pribadi kita, Mas, dan posisinya tersembunyi. Sudahlah, jangan bikin drama. Kamu pasti cuma mau cari alasan supaya kita pindah dari sini, kan? Ingat ya, jangan pernah kamu bahas ini lagi, atau kamu yang keluar dari rumah ini. Irwan pergi meninggalkan kamar, menutup pintu dengan keras. Aku sendirian, memeluk lutut di lantai, menyadari bahwa satu-satunya orang yang seharusnya membelaku justru lebih memilih membela egonya sendiri. Setelah Irwan membentakku, suasana rumah terasa sangat berbeda. Pak Broto seolah tahu bahwa dia sekarang berada di atas angin karena Irwan tidak mempercayaiku. Dia mulai melakukan hal-hal yang lebih ekstrim untuk menerorku secara psikologis. Suatu sore, saat aku sedang menyetrika pakaian di ruang belakang, Pak Broto masuk tanpa suara. Tiba-tiba, ia berdiri tepat di belakangku. Hembusan napasnya yang bau tembakau terasa di tengkukku. Aku tersentak dan hampir menjatuhkan setrika panas. Jangan takut, Maya. Papa cuma mau lihat. Apa kamu sudah menemukan kamera-kamera papa yang lain? Bisiknya dengan nada yang sangat menjijikan. Lututku lemas. Kamera yang lain? Ia tertawa kecil. Suara tawa yang kering dan mengerikan. Kamu pikir papa cuma pasang satu? Papa punya akses ke setiap sudut privasimu, nak, bahkan saat kamu tidur di samping Irwan. Ia mengulurkan tangannya, mencoba menyentuh rambutku, tapi aku segera menghindar dan lari ke kamar. Aku mengunci pintu dan mendorong lemari kecil untuk mengganjalnya. Aku menangis dalam diam, merasa telanjang di rumah sendiri. Aku sadar, mengadu pada Irwan hanya akan berujung pertengkaran. Aku harus bergerak sendiri. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku pura-pura terlelap di samping Irwan yang menengkur tenang. Dengan hati-hati, aku mengambil laptopku. Aku bukan wanita bodoh yang hanya bisa menangis. Sebagai seorang lulusan IT, aku mulai melakukan pemindaian jaringan Wi-Fi rumah ini. Benar saja,
Ada sebuah hidden network yang tidak pernah diberitahukan kepadaku. Dengan tangan gemetar, aku berhasil masuk ke server penyimpanan data kamera tersebut. Mataku membelalak melihat puluhan folder video yang tersusun rapi dengan namaku sebagai judulnya. Ada rekaman saat aku berganti baju, saat aku bersantai di kamar, bahkan saat aku sedang menangis di bawah shower. Amarah yang membara kini menggantikan rasa takutku. Aku tidak menghapus file itu. Aku justru menyalin semuanya ke sebuah layanan cloud pribadi. Aku juga memprogram ulang akses kamera-kamera tersebut agar pada hari syukuran nanti, aku bisa mengambil alih kendali penuh melalui ponselku. Aku akan memberikan Pak Broto panggung yang paling megah untuk kehancurannya sendiri. Hari syukuran ulang tahun pernikahan perak Pak Broto tiba. Rumah itu dihias dengan dekorasi putih emas yang sangat mewah. Banyak tamu penting hadir, tokoh masyarakat, teman-teman pengajian Pak Broto, dan kolega bisnis Irwan. Pak Broto tampil sangat berwibawa dengan baju koko putih dan peci yang rapi, menyalami semua orang dengan senyum yang terlihat sangat suci. Aku bertugas memastikan proyektor di ruang tamu berfungsi untuk menampilkan slide foto-foto kenangan keluarga. Pak Broto sempat mendekatiku saat aku sedang mengatur kabel. "Bagus, Maya. Siapkan yang terbaik. Papa ingin semua orang melihat betapa bahagianya keluarga kita," bisiknya sambil menatapku dengan pandangan penuh kemenangan. Aku hanya tersenyum tipis. "Tentu, Pak. Papa akan mendapatkan kejutan yang tidak akan pernah Papa lupakan seumur hidup." Pak Broto tidak menyadari bahwa di balik senyumku, aku baru saja menekan tombol ready pada aplikasi di ponselku yang sudah terhubung ke sistem proyektor. Acara inti dimulai. Irwan berdiri untuk memberikan sambutan singkat tentang betapa ia mengagumi sosok ayahnya sebagai panutan moral. "Bapak adalah teladan bagi kami semua. Terima kasih telah menjaga kesucian dan kehormatan keluarga ini," ucap Irwan dengan bangga. Lampu ruang tamu dipadamkan. Semua mata tertuju pada layar besar. Pak Broto duduk di kursi tengah dengan wajar berseri-seri. Aku berdiri di sudut ruangan. Tanganku gemetar saat jempolku berada di atas tombol play di layar ponsel. Hadirin sekalian, mari kita lihat sisi lain dari Papa Broto yang belum pernah kalian lihat sebelumnya, ucapku melalui mikrofon tambahan. Layar yang tadinya menampilkan foto keluarga, tiba-tiba berubah menjadi rekaman video hitam putih yang sangat jernih. Video itu memperlihatkan Pak Broto yang sedang merangkak di bawah kolong tempat tidur kamarku untuk mengganti baterai kamera tersembunyi. Lalu ia mencium bantal yang biasa kugunakan dengan ekspresi yang sangat mesum. Suasana ruangan yang tadinya hangat seketika berubah menjadi sedingin es. Terdengar suara gelas pecah dari meja tamu. Semua orang terpaku. Pak Broto berdiri dengan wajah yang berubah dari pucat menjadi merah padam. "Matikan! Maya, apa-apaan kamu? Ini editan. Ini sabotase," teriaknya histeris. Ia mencoba menerjang proyektor tapi beberapa sepupu Irwan menahannya. Layar berganti ke video berikutnya. Rekaman live saat ini juga dari kamera di bawah meja makan yang memperlihatkan Pak Broto sedang mencoba merekam bagian bawah dasterku dengan ponselnya yang ia sembunyikan di bawah meja, tepat sebelum acara dimulai. Ibu mertuaku menjerit histeris dan jatuh pingsan. Irwan berdiri, matanya melotot menatap layar, lalu menatap ayahnya. Ia berjalan mendekati Pak Broto. Tanpa sepatah kata pun Irwan melayangkan pukulan keras ke wajah ayahnya sendiri. "Iblis! Kamu benar-benar iblis!" teriak Irwan dengan suara parau yang penuh dengan penyesalan dan amarah. Polisi yang sudah aku hubungi secara rahasia sebelumnya masuk ke dalam rumah. Keadaan sangat kacau. Beberapa tamu undangan yang merupakan tokoh masyarakat merasa sangat terhina karena telah mengidolakan seorang predator. Mereka ikut memaki-maki Pak Broto saat ia digiring keluar dengan borgol di tangannya. Irwan mencoba mendekatiku. Wajahnya penuh air mata. "Maya, maafkan aku. Aku benar-benar buta." Aku melangkah mundur. "Maaf saja tidak cukup, Mas.
Kamu membiarkan aku hidup di neraka ini selama berbulan-bulan hanya karena kamu lebih peduli pada reputasi ayahmu daripada keselamatanku. Aku mengambil koper yang sudah kutitipkan di dapur. Aku berjalan keluar menembus kerumunan tamu yang masih syok. Di depan rumah, aku melihat Pak Broto dimasukkan ke dalam mobil polisi dengan wajah tertunduk. Tidak ada lagi sisa-sisa kewibawaan itu. Hanya ada seorang pria tua yang memalukan yang kini menjadi musuh publik. Aku masuk ke dalam taksi, menghapus air mataku, dan menyadari bahwa akhirnya aku benar-benar merdeka. Malam itu adalah malam terakhir aku menginjakan kaki di rumah mewah yang ternyata adalah sarang predator. Aku tidak butuh waktu lama untuk mengemas barang-barangku, karena bagiku, harta di rumah itu sudah tercemar oleh kelakuan menjijikkan Pak Broto. 3 bulan setelah kejadian itu, sidang putusan dijatuhkan. Pak Broto dijatuhi hukuman maksimal karena terbukti menyimpan ribuan video ilegal dan melakukan pelecehan psikologis. Di ruang sidang, ia tampak ringkih, tanpa peci putih atau wajah sucinya, hanya seorang terpidana yang ditinggalkan oleh semua orang. Kolega bisnisnya menjauh, dan nama besarnya terkubur bersama kehinaannya. Irwan, dia terus mengirimiku pesan setiap hari, memohon kesempatan kedua. Namun bagiku, pernikahan bukan hanya soal cinta, tapi soal rasa aman. Dan Irwan telah gagal memberikan itu saat aku sangat membutuhkannya. Aku memutuskan untuk memulai hidup baru di kota lain, bekerja kembali sebagai ahli IT, dan membantu Lembaga Perlindungan Perempuan untuk mendeteksi kamera tersembunyi di tempat-tempat umum. Kini, setiap kali aku bercermin, aku tidak lagi melihat wanita yang ketakutan. Aku melihat seorang pejuang. Aku belajar bahwa terkadang kita harus menghancurkan dunia kita sendiri untuk menyelamatkan diri kita yang sesungguhnya. Aku bebas, aku berdaya, dan aku tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun mematikan cahayaku. Waduh, Sobat Tante Irma, Tante tarik napas panjang dulu ya. Sumpah, cerita Maya ini bikin Tante merinding sekaligus bangga. Bangga karena Maya berani bicara, berani bertindak, dan gak takut kehilangan kemewahan demi harga diri. Pesan Tante buat semua perempuan di luar sana, tolong dengerin insting kalian. Kalau kalian merasa ada yang gak beres di rumah, meskipun itu dari mertua atau keluarga sendiri, jangan diam. Jangan takut dibilang fitnah kalau kalian punya bukti. Dan buat para suami, tolonglah, jadi laki-laki itu tugas utamanya melindungi istri, bukan malah jadi pembela orang tua yang jelas-jelas salah. Ingat ya, jubah agama atau status sosial itu bukan jaminan orang itu suci. Setan itu pinter nyamar jadi orang paling baik di sekitar kita. Oke deh, cukup sekian drama menegangkan kali ini. Klik like kalau kalian setuju Pak Broto pantas membusuk di penjara. Jangan lupa subscribe dan tulis di kolom komentar, "Semangat Maya!" supaya banyak perempuan lain yang berani bersuara. Sampai ketemu di cerita Tante Irma berikutnya.